Baik, shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa di kelas IPS. Jadi dari kelas IPA. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Namun sebelumnya Mister akan mengajak kita, anak-anak yang belajar dari rumah. Kita akan awali dengan doa. Anak-anak duduk dengan tenang, anak-anak duduk dengan diam. Sebelum kita mulai pelajaran IPA kita hari ini, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, sehingga pagi hari ini Tuhan kami kembali lagi dengan kekuatan yang baru, napas kehidupan yang Kau berikan, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar IPA. Kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu yang belajar dari rumah, biar mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Anak-anak ambil buku 5A, khususnya anak-anak kelas 5. Buka di halaman 131. Jadi anak-anak buka di halaman 131. Kita akan belajar kini aku tahu. Jadi di situ kini aku tahu. Kita akan belajar tentang penyakit dan kelainan yang menyerang otot. Jadi kita akan belajar penyakit kelainan yang menyerang otot. Jadi anak-anak, mari kita lihat satu persatu. Sebelum Mister kasih tugas nanti, Mister akan menjelaskan penyakit kelainan pada otot. Jadi selain kram otot, anak-anak kita akan belajar beberapa kelainan yang menyerang otot. Nah, apa saja penyakit dan kelainan yang menyerang otot? Penyakit apa saja dan kelainan apa saja yang menyerang otot? Nah, anak-anak, kita lihat yang pertama bagian A di situ, penyakit yang menyerang otot atau kelainan yaitu tetanus. Jadi kita lihat di situ, kita lihat penjelasannya. Tetanus merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kram dan kaku otot. Ya, jadi anak-anak, tetanus merupakan penyakit yang menyerang pada otot, hanya otot kita menjadi kram dan kaku. Nah, anak-anak, tetanus terjadi akibat infeksi bakteri yang masuk ke kulit yang luka. Jadi tetanus itu terjadi pada bakteri yang masuk ke luka. Akibat dari infeksi tersebut akan dihasilkan racun yang menyerang saraf. Jadi bakteri yang masuk ke luka akan menghasilkan racun yang akan menyerang ke saraf, sehingga otot kita akan terganggu. Otot entah di tangan, di kaki atau dimanapun luka terkena itu, ada luka, dan di situ akan terjadi tetanus. Jadi virusnya masuk lewat luka. Jadi anak-anak, gejala yang sering terjadi adalah kaku rahang. Jadi kita akan terjadi kaku, sehingga kita tidak bisa jalan dan kita tidak bisa bergerak karena infeksi racunnya itu. Jadi anak-anak mungkin pernah melihat orang yang kena tetanus, tetapi Mister juga pernah mengalaminya di bagian telapak kaki karena kena injakan paku yang sudah karat, dan setelah itu tidak sempat mengeluarkan darahnya, dan lama kelamaan akhirnya timbul benjolan di telapak kaki, dan Mister masih ingat bahwa itu waktu itu kena injakan paku, dan akhirnya Mister ingat bahwa itu akan terjadi tetanus. Tetapi akhirnya Mister coba pecahin dan mengeluarkan racunnya, sehingga sudah sembuh sampai sekarang. Jadi anak-anak, itulah tetanus. Jadi tetanus adalah penyakit yang berbahaya yang menyerang pada otot. Jadi anak-anak juga harus kalau bermain atau beraktivitas di rumah harus hati-hati. Nah, itu yang pertama, penyakit apa saja yang menyerang otot atau kelainan pada otot. Itu yang pertama, tetanus. Terus yang berikut anak-anak, kita lihat dari di bagian B, polio. Nah, di sini anak-anak, polio adalah penyakit yang menyerang sistem saraf akibat virus. Jadi polio adalah salah satu penyakit yang menyerang pada saraf kita. Nah, virus penyebab penyakit ini dinamakan poliovirus. Jadi poliovirus. Nah, poliovirus masuk ke tubuh melalui mulut, melalui aliran darah,
dan menuju sistem saraf pusat. Jadi penyakit tersebut dia masuk melalui mulut, dia masuk melalui mulut dan sistem peredaran darah atau aliran darah. Nah, anak-anak, sehingga terjadi ketika kita mengalami penyakit polio tersebut, manusia atau kita cenderung mengalami seperti flu, demam, batuk, dan sakit kepala. Jadi virus tersebut masuk melalui mulut, kita bisa mengalami flu, demam, batuk, dan sakit kepala. Nah, jika kondisi ini bertambah parah, penyakit ini akan ketika penyakit ini masuk atau ketika kita terkena penyakit tersebut semakin parah, maka kita akan mengalami sesak napas. Dan bahkan kita mengalami kelumpuhan dan bahkan kita mengalami kematian. Jadi penyakit poliovirus ini sangat berbahaya. Sehingga manusia harus berhati-hati dalam beraktivitas. Nah, di sini poliovirus adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Itu kita mengalami flu, sakit kepala, demam, dan terjadi juga kadang-kadang terasa kaku pada bagian tubuh kita seperti leher atau bagian yang lain, sehingga kita bisa terjadi kaku. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, terus yang berikutnya, yang berikutnya adalah kaku leher. Nah, anak-anak mungkin pernah mengalami yang namanya kaku leher. Nah, di sini kaku leher adalah kram yang terjadi pada otot leher. Jadi kram yang terjadi pada otot leher kita. Nah, hal ini terjadi karena adanya sikap tubuh yang mungkin karena kita salah bergerak atau kita salah memutar leher, atau mungkin kita salah memutar, akhirnya bisa terjadi kaku atau bisa terjadi gerakan yang mengentak secara tiba-tiba. Nah, gejala ini dirasakan berupa nyeri otot dan kaku leher hingga dapat ke punggung. Jadi nyeri otot kita yang terjadi leher kadang-kadang akan terjadi kepada dasar punggung. Nah, penanganan yang dilakukan adalah bisa diobati dengan menggosokkan balsem atau salep. Jadi itu adalah cara untuk menangani kaku pada leher. Jadi bisa digosok obat seperti minyak atau balsem atau salep. Nah, itu untuk menghindari atau mencegah terjadinya kaku leher. Nah, terus yang berikut anak-anak, yang berikut adalah atrofi otot. Nah, atrofi otot adalah merupakan kelainan otot di mana otot mengalami penyusupan bentuk dan volumenya. Nah, atrofi terjadi akibat adanya kerusakan pada otot atau saraf mengontrol otot. Nah, penyebab lain otot yang sudah lama tidak bekerja biasanya pada orang yang lama berbaring sakit. Jadi penyakit tersebut atrofi otot itu terjadi ketika orang yang sudah mengalami sedang berbaring sakit. Nah, orang yang mengalami atrofi nampak jelas penyusutnya serta tampak lemah untuk beraktivitas. Jadi penyakit tersebut terjadi ketika orang sedang mengalami sakit. Dan itu kita lihat pada orang yang mengalami sakit. Orang yang lemas, tidak kuat, itu penyakit atrofi otot terjadi di sana. Mungkin pada saat sakit kita merasa badan kita lemas, mungkin tulang-tulang kita sakit atau punggung, dan kita bisa mengalami hal itu. Nah, itu disebut dengan atrofi otot. Nah, terus yang berikut, yang terakhir itu hipertrofi otot. Nah, hipertrofi otot terjadi umumnya pada atletik atau binaragawan. Nah, jadi anak-anak, hipertrofi otot itu terjadi pada orang-orang yang pernah menjadi atlet dan binaragawan. Nah, karena awalnya mereka itu rajin berolahraga, mereka makan makanan yang teratur, hidup teratur, dan minum vitamin teratur. Tapi ketika tiba-tiba mereka sudah berhenti untuk tidak menjadi atlet lagi, itu akan terjadi di sana.
Jadi yang dulunya sehat akhirnya mengalami yang namanya penyakit hipertrofi otot karena sudah mengalami hal kelainan pada otot. Nah, tetapi hal ini merupakan kelainan otot yang berupa meningkatnya bentuk otot. Nah, hal ini mempengaruhi faktor nutrisi, usia, dan latihan. Nah, hipertrofi otot ini terjadi kepada binaragawan karena mungkin nutrisi tubuhnya sudah semakin berkurang dan usianya juga semakin tua dan latihannya dulunya waktu sebelum berhenti dari binaragawan pasti latihan setiap hari. Tapi ketika sudah berhenti menjadi binaragawan atau atlet, itu pasti akan tidak ada latihan sehingga akan mengalami hipertrofi karena awalnya sudah latihan tapi tiba-tiba berhenti, pasti akan mengalami penyakit tersebut. Jadi anak-anak, itulah beberapa penyakit yang terjadi pada kelainan otot atau penyakit yang menyerang pada otot. Jadi yang pertama itu tentang tetanus, yang kedua tentang polio, yang ketiga kaku leher, yang keempat tentang atrofi otot, yang kelima hipertrofi otot. Jadi anak-anak, ini merupakan penyakit yang berbahaya khususnya pada manusia, sehingga kita perlu menghindari penyakit tersebut. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar di situ sehingga nanti anak-anak silahkan melihat gambar tersebut. Atrofi otot dengan menyusutnya bentuk otot, hipertrofi otot ditandai dengan meningkatnya bentuk otot. Jadi anak-anak silahkan lihat gambar tersebut, penyakit yang dialami oleh orang-orang seperti tetanus, polio, dan kaku leher, atrofi otot, dan hipertrofi otot. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang beberapa penyakit tentang kelainan. Nanti anak-anak akan kerja tugas, Mister akan kasih tugas. Jadi anak-anak buka di halaman 132, halaman 132. Silahkan anak-anak tuliskan kembali istilah-istilah berikut ini seperti tetanus, seperti polio, atrofi otot, hipertrofi otot, dan kaku leher. Itu tugas yang pertama. Terus yang kedua, anak-anak lihat di halaman 133. Anak-anak buatkan 5 pertanyaan tentang penyakit kelainan yang menyerang otot. Jadi anak-anak tugasnya ada di halaman 132 sama 133. Jadi 132 itu tentang tuliskan kembali istilah-istilah berikut ini tentang tetanus, polio, atrofi otot, hipertrofi otot, dan kaku leher. Terus yang tugasnya yang kedua itu anak-anak kerjakan 5 pertanyaan di situ. Buat 5 pertanyaan. Ayo menanya, dibuat 5 pertanyaan. Nah, di situ anak-anak kemudian setelah buat pertanyaan itu disuruh untuk tukar dengan teman, tapi anak-anak mengingat kondisi kita yang sekarang ini belajar dari rumah dan tidak ketemu dengan teman, sehingga Mister mengambil kesimpulan untuk anak-anak kerja secara mandiri. Karena kalau kerja secara mandiri luar biasa nanti. Jadi anak-anak silahkan buat 5 pertanyaan dan silahkan kerja tugasnya dengan baik-baik. Anak-anak tetap belajar dengan baik, tetap belajar dengan tekun walaupun kita belajar dari rumah. Tetapi ingat, tetap semangat belajar, tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Pasti suatu saat anak-anak akan menjadi anak-anak yang pintar. Baik anak-anak, kita akan akhiri pelajaran IPA kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Mister akan membawa kita dalam doa. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengakhirkan pelajaran kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai anak-anak-Mu yang belajar dari rumah, biar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Berkati orang tua mereka yang selalu mensupport mereka, yang selalu membimbing mereka dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pelajaran kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pelajaran hari ini kita telah selesai. Tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati semua.